tentang kebijakan umum yang harus dipahami di tahap kedua ini. Dan yang satu lagi kita akan meliterasi edaran Panselda, karena rata-rata di tahap satu itu edaran Panseldanya nggak dibaca gitu. Padahal semuanya udah tertera di edaran Panselda. Bapak Ibu izin menyampaikan kebijakan dan mekanisme pengangkatan seleksi P3K tahun 2024 untuk periode 2. Ini ada dasar hukum yang menjadi pelaksanaan pengadaan P3K periode 2 ini, yang menjadi pokok dari perbedaan yang tahap 1 dan tahap 2 atau periode 1 periode 2 ini adalah dari eksistensi database BKN saja. Jadi kalau sebelumnya itu adalah mereka yang ketika menginput NIK di SSCASN BKN-nya itu dia terdaftar. Nah kalau yang nanti itu dia nggak ada pilihan terdaftar dari BKN, itu nanti dia bisa masuk NIK-nya ke dalam aplikasi, namun nanti akan langsung diminta dokumen persyaratan yang memenuhi kriteria. Lanjut Pak. Nah ini kita cukup meliterasi, ini sama dengan tahap 1, dasar hukumnya masih sama, yang membedakan itu adalah di SEBKN-nya saja, di PLT edaran Kepala BKN. Selanjutnya, masih sama untuk dasar hukum, Bapak Ibu cukup kita literasi dan pahami saja. Nah yang terakhir ini, surat PLT Kepala BKN nomor 6610 tanggal 27 September hal jadwal seleksi pengadaan P3K. Nah, di sini Bapak Ibu dasarnya, kenapa dibagi 2 periode ada di surat PLT yang paling bawah. Di situ tertera untuk periode 1 siapa saja yang berhak ikut, untuk periode 2 siapa saja yang berhak ikut, dan lini masa waktunya. Periode 1 lini masa waktunya kapan, pendaftaran seleksi administrasi, dan periode 2 kapan. Ini bisa diliterasi di surat PLT BKN yang nomor 66110. Ini dasarnya. Apabila nanti ada personal SDM yang menanyakan kenapa harus ada pembeda periode 1 dan 2 waktunya, ini ada di surat PLT Kepala BKN. Berikutnya, Bapak Ibu mohon kita cermati bersama, tidak ada kekhususan formasi di tahap kedua. Formasi P3K-nya masih sama dengan formasi P3K periode 1. Kalau Bapak Ibu menyimpulkan, berarti saingannya tambah banyak, betul. Berarti orang-orangnya nambah banyak pelamarnya, betul. Berarti THKK 2-nya saingannya akan ada lagi, betul. Jadi orang yang ada mendaftar di periode kedua, dia akan kembali memperebutkan formasi yang sama di periode 1. Jadi bukan berarti yang satpam bisa melamar ke satpam, yang tenaga administrasi TU bisa kembali misalnya bisa melamar ke jabatan yang lain, enggak. Semua jabatan yang diperebutkan itu masih sama. Bagaimana dengan satpam yang ijazahnya SMA tapi formasinya hanya ada di kecamatan dan ada di OPD yang lain? Mangga itu yang dipakai. Jadi tolong nanti dijelaskan, tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Sekdis, melamar dulu semuanya, lolos seleksi administrasi semuanya masuk ke database sebagai pelamar CP3K. Urusan nanti CP3K full ataupun urusan nanti CP3K paruh waktu itu urusannya pusat. Yang jadi urusan kita saat ini adalah semua melamar. Semua yang punya ijazah kualifikasi akademik sesuai formasi melamar. Targetnya adalah melamar semuanya. Untuk yang guru, Bapak Ibu memperebutkan formasi 800 orang, untuk yang formasi tenaga kesehatan 203 orang, dan formasi tenaga teknis 144. Kita tidak akan lagi berbicara kenapa hanya segini. Ini sudah dijelaskan. Ini sudah dengan perhitungan keuangan daerah untuk membayar gajinya. Ini sudah diperhitungkan dengan Anjab ABK untuk tahun 2024, dan ini sudah persetujuan Kemenpan. Berikutnya, untuk kriteria pelamar, formasi guru. Kami bacakan, untuk guru non-ASN adalah terdaftar di Dapodik dan aktif mengajar paling sedikit 2 tahun atau 4 semester secara terus-menerus di pemerintah Kabupaten Sukabumi. Tolong dicatat. Jika yang bersangkutan masuk Dapodik baru misal 1 bulan, 1 hari, tapi bekerjanya sudah lebih dari 2 tahun, maka dia berhak untuk melamar. Iya,
Karena keaktifan yang dimaksud di sini adalah 2 tahun berturut-turut, tidak terputus sampai hari ini dan masih aktif, dan bisa dibuktikan pengalaman mengajarnya, dan bisa dibuktikan pengalaman bekerjanya oleh atasan langsung. Perkara masuk dapodiknya misal kurang dari 2 tahun, tapi sudah terpal ijazah, silahkan bisa melamar ke formasi tenaga guru. Ya, tolong dicatat Bapak Ibu, yang penting pengalamannya sudah 4 semester dan dia sudah terpal ijazah di dapodiknya, silahkan untuk melakukan pelamaran. Berikutnya untuk formasi tenaga kesehatan kita skip, kecuali Bapak Ibu ada yang mismatch ijazahnya, misal dia adalah tenaga pustakawan tapi ijazahnya misalnya keperawatan, ya silakan ya, itu dia bisa memikirkan untuk formasi nakes. Biasanya ada yang mismatch ijazah itu, dan kita di tahap 1 kemarin banyak dari distrik yang lintas ke tenaga kesehatan, dari tenaga kesehatan yang lintas ke distrik itu banyak, karena itu sesuai dengan ijazah yang dimiliki. Kemudian formasi teknis selain guru itu adalah tenaga non-ASN aktif bekerja pada pemerintah Kabupaten Sukabumi paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus. Jangan bertanya lagi kalau dia pindahan dari pemerintah kota, kalau dia pemerintah dari Bandung, pemerintah di luar pemerintah Kabupaten Sukabumi tidak dihitung sebagai pengabdian. Yang dihitung itu adalah 2 tahun di pemerintah Kabupaten Sukabumi. Kalau loncat-loncat tapi 2 tahun tidak terputus, silahkan. Misal di SDA-nya 3 tahun, di SDB-nya 6 bulan, itu bisa diakumulasi 2 tahun, tapi tidak terputus. Pokoknya 2 tahun itu tidak terputus. Atau misalnya jadi gurunya baru, maaf, dari tenaga administrasinya sudah 3 tahun, jadi gurunya baru 1 bulan, itu bisa diakumulasi selama dia di pemerintah Kabupaten Sukabumi. Ini tolong nanti jangan ditanyakan lagi di sesi tanya jawab kalau ternyata sudah kita jelaskan. Pokoknya 2 tahun di pemerintah Kabupaten Sukabumi berturut-turut. Berikutnya, ini persyaratan umum pelamar. Usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 57 tahun pada saat melamar. Kami kemarin mendapatkan masa sanggah ketika yang tidak lolos administrasi, usianya pada saat melamar itu 57 tahun 12 hari. Mohon maaf, secara sistem itu langsung tidak diloloskan gitu ya, karena ini sudah jelas di situ usia itu seperti apa. Kecuali untuk jabatan tenaga guru paling tinggi 59. Nah, ini ada kekhususan. Jadi kalau tenaga teknis itu 57, kalau tenaga guru itu 59. Jadi masih ada space pengabdian 1 tahun, dan kalau tenaga teknis masih juga pengabdian sampai 58 tahun itu adalah 1 tahun. Yang kedua, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan. Oh, ini jelas ya, yang berhubungan dengan pengadilan, hukum, dan lain sebagainya, itu tidak diperkenankan. Bagaimana meng-cross-check-nya? Tentu Bapak Ibu atasan langsung lebih tahu apakah yang bersangkutan pernah terjerat kasus-kasus tertentu. Jangan sampai nanti kami dilibatkan untuk ikut menjadi orang yang bertanggung jawab gitu. Terakhir juga kami ada 1 orang yang dikonfirmasi pada saat masa sanggah dilaporkan oleh pihak tertentu karena yang bersangkutan lolos administrasi ternyata pernah terkait dengan kasus ini. Nah, nanti kami yang terlibat di dalamnya untuk mengklarifikasi. Kami minta dokumen ke sana kemari untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan pernah terjerat gitu ya. Jadi mohon nanti atasan langsung bisa lebih selektif kepada bawahannya apakah benar yang bersangkutan bersih dari tindakan pidana atau penjara lainnya. Yang ketiga, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS. Ini misal ya, ini P3K yang tahun 2019 misal mundur, atau ternyata pernah diberhentikan, sekarang mau ikut lagi. Nah, mudah-mudahan kalau di catatan kami itu ada 3 orang P3K yang mundur, formasi 2019 dan 2022. Apakah boleh dia melamar kembali? Boleh kalau secara aktif. Nah, di sini catatannya bukan yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, tapi memang diberhentikan secara hormat. Atau berhenti karena kontrak gitu ya. Yang berikutnya, tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, TNI atau anggota kepolisian. Nah, gimana dengan mereka yang sudah mendaftar di CPNS kemarin di CP3K tahap 1? Berarti memang nggak bisa karena sudah menggunakan akunnya. Ini benar-benar mereka yang belum punya akun di SSC ASN-nya. Berikutnya,
Persyaratan umum pelamar yang kedua, tidak menjadi anggota parpol atau terlibat politik praktis. Nah, Bapak Ibu, tolong nanti yang atasannya langsung memastikan non ASN ini bersih dari anggota pengurus partai politik. Jangan sampai nanti kami lagi yang dilibatkan bahwa dia itu aktif berkampanye, bahwa dia itu aktif kemudian di kegiatan politik praktis yang memang terlihat secara nyata kesehariannya. Tolong nanti kami tidak dilibatkan ke ranah ini. Jadi yang selektif adalah atasan langsungnya, yang tahu yang bersangkutan bekerja di sana. Yang kedua, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai persyaratan jabatan. Nah, ini jelas, meskipun saat ini dia sebagai supir, meskipun saat ini dia sebagai satpam, meskipun dia sebagai petugas kebersihan, tetapi punya ijazah yang dipersyaratkan di formasi, silahkan ambil formasinya. Ya, jangan sampai nanti karena merasa ingin menjadi guru, tapi ijazahnya SMA, jangan dipaksa jadi guru. Misal, dia itu sudah 2 tahun, sekarang lagi kuliah PGSD, mau kekeh ngambil formasi guru, jangan berharap begitu. Jadi kalau masih punya ijazah SMA, belum lulus, jangan dipaksain pakai surat keterangan sedang kuliah. Jangan dipaksain pakai surat keterangan menunggu ijazah terbit, surat keterangan lulus, itu jelas-jelas tidak bisa. Jadi misalnya dia mau jadi guru, tapi baru wisuda, nggak ada ijazah, jangan dipaksa menggunakan surat keterangan sudah lulus, nggak bisa, karena yang diminta itu ijazah scan asli. Kan ini saya maunya jadi guru, nggak bisa. Jadi pakainya ijazah setingkat di bawahnya. Kalau punya ijazah D3, pakai D3-nya. Kalau punya ijazah SMA, pakai SMA-nya. Tapi formasinya bukan jadi guru. Kalau SMA itu kan sudah ada di operator layanan operasional. Ada juga di jabatan yang lain yang ada di OPD yang lain, pengadministrasi perkantoran. Itu ijazahnya SMA. Tapi kan tidak di SD, itu adanya di kecamatan Wayahna, ambil aja itu gitu, ikut aja. Ini yang sudah terjadi di tahap 1. Jadi jangan ngeyel gitu ya. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Sukabumi, karena kalau P3K jelas tidak bisa mutasi sebelum adanya peraturan turunan dari Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Berikutnya, berkelakuan baik, tidak mengkonsumsi menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya, dan pelamar hanya boleh mendaftar 1 jabatan pada 1 instansi. Jadi pastikan ketika mengklik formasi itu sudah hasil istikharah yang benar. Pastikan ketika memilih formasi itu tidak akan lagi ada kata menyesal memilih formasi. Pokoknya ikuti ketika mengklik formasi itu, maka itu yang harus jadi agent. Itu yang harus konsisten.